Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Aku ulangi sekali lagi. Yang menjawab salam Allah mendoakan seluruh hutang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bukit Tilam, nampak anak menangkap udang. Didengar dari jawaban salam banyak jemaah yang berhutang. Alhamdulillahillazi wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tak sayang pada yang lebih muda, tak hormat pada yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Maka yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para buya, para ustadz, para tuan-tuan guru kita. Mereka yang kita dahulukan selangkah, kita tinggikan seranting. Tempat bertanya di tengah-tengah masyarakat, suluh di tengah kegelapan. Kita berdoa mereka diberikan Allah umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah lagi berlimpah. Amin ya rabbal. Selanjutnya yang kita muliakan para aparatur pemerintahan desa. Alhamdulillah hadir bersama kita Pak Wali. Kemudian yang kita hormati Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, Ketua Pemuda, Ketua BPD, segala macam ketua yang tak dapat satu persatu. Yang merasuk menjadi ketua, mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan mengemban amanah. Amin ya rabbal. Selanjutnya yang kita hormati pengurus masjid, Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Bendahara, beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Hidayah. Mengurus masjid ini susah, Pak. Kalau ada salah, imam tak sesuai, yang kena omel, yang konembongi itu pengurus. Ustadz yang diundang berceramah tak sesuai selera jemaah, yang akan kata-katain beko siapa, Pak? Pengurus. Maka beko kalau tak lama azablah Pak pengurus tuh. Aku setelah itu pulang aku bukan barunya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tak aku mau gelar, yang kecil tak aku sebut nama. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah nikmat istiqomah sampai malaikat maut menjemput ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul di Masjid Iko dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Memang judulnya memperingati Maulid Nabi, tapi sebenarnya Pak, intinya kita mengaji. Sebahagian di antara saudara kita yang seagama alergi dengan kata-kata memperingati. Sebab yang ini tengok kulit di zaman Nabi tak ada istilah memperingati. Di zaman sahabat tak ada istilah memperingati.
Di zaman tabi'in tak ada istilah memperingati. Ibu zaman Pak Jokowi banyak memperingati gitu. Artinya ditengoknya kulit, ditengoknya merek. Padahal kalau ditengok isinya, apa kira-kira isi peringatan-peringatan yang kita lakukan setiap hari-hari besar Islam itu Bapak Ibu? Yang pertama, pembukaan dari protokol. Pembukaan yang dilakukan oleh protokol itu pun memulai dengan nama Allah. Kulli amrin zibadin lam yubda' bihamdillah fahuwa aqta'. Segala perkara yang elok-elok tak dimulai dengan memuji Allah terputus. Maka pembukaan tadi dimulai dengan Alhamdulillah. Kita puji Allah, apakah salah? Tak ada salahnya. Kecuali tadi pembukaan bajoget pasamo di masjid itu salah itu. Selesai pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran. Adakah suara yang lebih indah melebihi bacaan ayat suci Al-Quran? Paham tak paham, ngeroti tak ngeroti gitu, tak aku sambil mengantuk kita mendorong, tetap mendapat pahala. Satu huruf yang dibaca, satu huruf yang didorong, 10 balasan Allah. Apakah tadi yang dibaca oleh qari'ah kita dengan suaranya yang indah hanya satu huruf? Tidak, tapi ratusan huruf itu. Apa ada salah dengan bacaan yang kita dorong tadi? Tidak. Selesai pembacaan ayat suci Al-Quran, apa dalam peringatan itu memang? Kata sambutan. Kata sambutan dari pengurus masjid. Kalau di tempat lain kan banyak kata sambutan. Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, Pak Wali, segalanya yang punya jabatan menyampaikan sambutan. Bila mulai ceramah jam 10 lewat 20 menit. Jam 10.30 maka jemaah mata sandau ke dinding kota Lombok saja. Tapi di Masjid Al-Hidayah memang copet. Selesai kata sambutan langsung ambo kita pergi. Itu menunjukkan bahwa memang momentum peringatan Maulid Nabi itu dipakai untuk ngaji. Selepas nanti pengajian, apa yang kita lakukan? Tadilah diumumkan oleh Pak Ketua, makan pasamo, perbaikan gizi. Barangkali dari pagi tadi tak ada makan sesuai selera, datang ke masjid kau pilih mana selera yang agak merokok di situ, duduk di situ. Habis yang tempat duduk itu tuh pindah di tempat lain. Dan tak bongi omak kan? Bahkan bongi omak tu kalau dibuat itu tadi siang tak ada yang kita makan. Tapi kalau habis, sonarlah omak-omak. Maka apa tadi kan menjelang kawas lagi kalau belum makan apa? Belum Pak? Kalau lah makan, nanti lapar-laparkan dulu. Tapi kalau belum makan, pas tuh. Ambo musuhnya juga. Menjelang acara Maulid itu tidak pernah makan loh. Sebab aku yakin selesainya pasti Allah 8 malam waktu itu sampai kini selesai acara pasti makan tuh. Malam besok insya Allah berangkat ke Gunung itu. 3 hari di situ makan-makannya bersyukur. Tapi menjelang pagi makanlah. 3 balik jam ke situ kan? Itu tak mungkin tak makan. Tak sampai jadi jam situ. Aku pertama kali datang ke masjid itu baru. Aku asli orang Pansing. Uang mau kapak, uang kampung Tongarun Bio ke Ertis. Berarti aku di kampung Bol Semondo. Pandai Ustaz Faso kampung, pandai. Walaupun tak pasif-pasif betul. Sebab pemain naturalisasi, ini kan zaman-zaman naturalisasi. Timnas awak aja tak pandai Indonesia sekolah kan? Kau tak berlaku. Jadi aku insya Allah dalam menyampaikan deko, kok ada bahas suamu yang agak-agak lain, golak-golak soalnya. Tapi janganlah menolakkan aku.
Tapi insya Allah paham ya. Lah ya sosok mau punya kampar mau cakap juga. Lain-lain kan itu. Paling tidak sekali Ustaz datang ke situ senang-senang lah intinya kan. Jadi kajian maulid yang kita buat setiap bulan Rabiul Awal itu intinya memperkenalkan sosok Rasulullah kepada umat. Sebab ini Pak, lebih banyak anak-anak kita ini kenal dengan Cristiano Ronaldo dibandingkan bahkan setiap berjalan asal berjalan itu gaya aku tu ya Cristiano Ronaldo tu Pak. Sementara dengan Nabi dia tak kenal. Apa sebab? Sebab tak pernah datang pengajian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu jawab bahwa indah dikatakan kalian beriman sampai kalian mencintai Nabi. Tak dianggap iman kita sah kalau kita tak cinta kepada Nabi. Apakah mungkin kita akan cinta pada seseorang kalau kita tak kenal orang itu Pak? Mungkin Pak. Apa dulu sebelum melamar ibu kau kenal dulu atau langsung apa lamar? Kenal dulu atau langsung melamar Pak? Kenal dulu. Kalau aku mak melamar anak gadis tapi tak tentu aja. Tak tentu siapa yang mak Timo. Di apa mak Timo kenal dulu. Maka ibarat kata pepatah tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Lah kenal pun oleh tentu sayang apalagi cinta. Tapi kalau Rasulullah kita kenal pasti kita akan cinta dan sayang kepada beliau. Apa sebab? Seluruh sifat baik yang ada pada makhluk ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi. Apa contoh sifat dan elok dan paling kita sukai Pak? Pada sosok Rasulullah itu ada Pak. Berkumpul semua sifat baik. Kalau ada orang dermawan, senang tak itu Pak? Senang tak kalau kita punya kawan dermawan? Senang Pak? Kalau punya laki sempidik senang ibu? Minantu sempidik? Rasulullah itu ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Tak pernah seumur hidupnya Rasulullah itu mengatakan indah Pak kepada siapapun yang datang meminta kepada beliau. Ada tak kira-kira orang dermawan melebihi cerita? Bila pun orang datang berkeinginan meminta, tidak pernah akan menolak dan tak akan pernah mengatakan indah. Bahkan Rasulullah itu tidak ada keinginan lepas. Datang orang meminta, tolong keinginan meminjam kepada orang yang berbeda agama dengan dia. Menunjukkan begitulah dermawannya Rasulullah. Sebab apa wama jubilal wali illa bisyahok kata Nabi. Tidaklah dikatakan orang itu dicintai Allah melainkan dia punya sifat dermawan. Salah satu tanda orang dicintai Allah itu punya sifat kalau ada di antara kita ke masjid rajin, sholat sunnah rajin, baca Quran rajin, tuannya lama biru di sujud tapi sambilik, maka engkau bukanlah orang yang dicintai Allah. Sebab salah satu tanda orang yang dicintai Allah itu punya sifat dalam dirinya as-sahab dermawan. Makanya dalam hadis Nabi, as-syahid qaribun minallah, qaribun minan nas, wa'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Tak ada orang yang tak senang dermawan itu. Jangankan orang baik, jahat pun barangkali dia, tapi dia dermawan. Ada tak orang yang senang Pak? Contoh Pak, di masyarakat awal
diundang rapi ke masjid tak pernah datang, diundang gotong royong 1001 alasan. Kita doakan alasan ini. Waktu betul ya. Aku sambung sudah tu. Kita masuk Pak ya. Itu lanjut Pak. Lanjut Bu. Atau lo selesai? Lah selesai makan waktu. Jadi salah satu sifat yang ada pada diri Rasulullah itu dermawan. Kita kadang-kadang umat Islam ini banyak lebih mementingkan tampilan fisik, tapi tampilan secara umum kita tinggalkan. Yang kita tengok apa cara berpakaian, gaya, tampangnya, tapi hablum minan nas kita tinggalkan. Makanya kalau kita ingin meniru bagaimana Rasulullah SAW, satu sifat yang mesti dimiliki oleh seorang muslim itu adalah sifat sebab sifat dermawan itu tak ada orang yang tak senang. Ada misalnya kita punya Bos awak tadi mulutnya model puso putus rem. Lain kalau kita mau puso putus rem, ditabraknya aja satunya bang. Tapi sekalipun mulutnya putus rem, dermawan. Ketika ada acara makan siang, hanya bayar. Ketika sarapan pagi bersama-sama dia copek dulu bayar. Beko kalau ada di antara anggota yang ada acara, ayolah benatur yang utama membantu. Sekalipun mulut bapak ini kasar, mulut atasan kita ini putus remnya, tetap akan banyak orang menyebut ini tadi adalah buang iya enggak Pak? Di kampung kok diundang rapi tak pernah datang, diundang gotong royong 1001 alasan. Kalau soji sekali seminggu itu pun datang paling lambat, pulang paling. Tapi giliran berdonasi, pembangunan Masjid Al-Hidayah membutuhkan dana 300 juta atau apa tuh 50 juta. Pembangunan jalan misalnya, ada jalan yang dibuat oleh masyarakat, dibutuhkan dana 70 juta, hampir 10 juta. Santunan anak yatim itu ada 50 orang, kamu membantu 50 juta, masing-masing 1 juta. Ada orang contoh itu di kampung, elok nak kita sebut. Sekalipun kamar soji hanya sekali seminggu, sekalipun datangnya kamar soji hanya datang paling copek, pulang paling datang paling lambat, pulang paling, tetap akan dibilang uang elok. Apa sebab? Satu sifat yang mulia ada dalam dirinya, sifat tapi kalau banyak sifat edo awak Pak, kalau soji rajin, baca Quran rajin, pengajian duduk selalu paling depan, datang paling copek, pulang paling lambat, tapi giliran membantu mengeluarkan duit, tiba penyakit kiki alias sempilitnya. Kira-kira uang yang semacam itu dipandang elok atau dipandang buruk di tengah masyarakat? Bapak itu memang rajin maksudnya, tapi itu tidak lemah. Apa itu memang bahasanya memang santun, tapi setelah tapi itu tadi hilanglah segala macam sifat baik. Maka yang pertama kita teladani akhlak Nabi. Kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai seperti Nabi, yang pertama milikilah dalam diri kita itu sifat dermawan. Dan sifat dermawan itu dimiliki oleh seluruh para nabi,
seluruh para sahabat, seluruh para wali-wali Allah. Tidak pernah ada dalam catatan sejarah Nabi dan seperti itu lah. Pernah kita tahu? Sahabat Nabi dan Kiki pernah ikut tahu? Minatku dan Kiki pernah ikut tahu? Pernah kok? Bahkan ada seorang Nabi bergelar Abu Kifan. Siapa nama Nabi itu Pak? Nabi Ibrahim. Abu artinya bapak, Kifan tamu, bapaknya kamu. Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan Bu, kalau dalam sehari itu tidak mengajak uang makan, tidak mentraktir uang makan, tidak saudaranya Bu. Dicari uang, bahkan sampai puluhan kilometer mencari uang untuk diajak makan. Kalau awak ini Pak, mulai dari jam 9 sampai jam 1 malam duduk di kodai putih kadu ngopi segala macamnya, pas giliran kan membayar kibonya sakit yang cuba. Kalau kamu mulai main tahu lah Pak, kibo sakit itu. Sakit itu tadi bukan sakit yang sebetulnya. Wailahnya ke belakang. Dari belakang tadi ditengok-tengoknya lah. Lalu yang belum bayar. Lalu yang belum buka dompet. Sebelum keluar ada dompet kawannya di situ, tidak akan manja ocu tadi dari pintu WC tadi. Abeko lah nampak tadi bayar kawannya satunya, baru yang keluar dari WC itu. Model kan sudah BAG dulu kan. Sampai di situ keluar aja dompetnya. Allah dibayar tuh, Allah dibayar. Kamu rencana tadi gitu. Padahal akan sampai maka uang yang dermawan itu Pak, kok ada lah di antara masyarakat itu uang dermawan. Sebetulnya yang dermawan itu sedang memperindah catatan namanya di sisi manusia dan di sisi Allah. Sebab awak itu Bapak Ibu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan bolang, manusia mati meninggalkan hutang, meninggalkan nama baik atau nama buruk. Jadi kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sedang mengukir nama kita, dan nama itu akan dibaca setelah kita berpulang ke rahmatullah. Orang akan menengok, oh si fulan itu orang baik, oh si fulan itu sampai ditorek, oh si fulan itu mulutnya condong usul putih, oh si fulan itu santun luar biasa. Akan dikenang orang sepanjang masa. Coba kita tengok sejarah-sejarah masa lampau Pak. Ada orang yang paling kaya di dunia itu namanya Korun. Kaya rayo. Gudangnya itu isinya bukan brondolan sawit, tapi kepingan emas. Kunci gudangnya yang membawa 70 orang kuet hanya untuk membawa kayu rayo Pak. Saking kayu rayonya kau juga, kalau ada kita menggali tanah, lalu dalam tanah kita suguhkan barang antik. Begitu kita angkat ke ade, harus toko siapa kita sobat. Harta kan? Karun, padahal kau itu tinggal di Mesir, di 20 sampai ke Lompek tapi tetap kita sobi harta. Saking kayanya Pak, kaya raya, tidak ada manusia yang melebihi kayanya Korun sampai saat. Tapi adakah orang yang menyebut atau membuat nama anak keturunannya dengan nama Karun? Di situ ada cucu Korun namanya Pak, ada lagi ibu namanya Korun. Kalau di kue ini lagi ibu nama anak ibu Korun lele. Padahal kaya raya Pak, tapi tak pernah ada orang membuat namanya dengan nama nama dia. Ada lagi pejabat hebat, berkuasa bukan 2 periode 3 periode, tapi 450 tahun memegang puncak kekuasaan.
Siapa nama raja itu mah? Namrud. Adakah sampai kini orang menemukan anak keturunannya dengan Namrud? Ada tuh Namrud sih Pak. Pak Namrud, Abang Namrud, Pacu Namrud. Ada lagi abang namanya Namrud? Ada pula manusia yang tak pernah sakit seumur hidupnya. Tak pernah sakit Pak. Kalau apa pernah sakit? Ibu pernah sakit? Ada suami ibu yang tak pernah sakit? Kalau ada suami ibu tak pernah sakit seumur hidupnya, mungkin agak-agaknya adalah nasab keturunannya dengan Leon Chusongo. Namanya Fir'aun itu salah satu kelebihannya tak pernah sakit seumur hidup. Selebih itu manusia pernah diuji Allah dengan sakit, tapi Fir'aun tidak. Dia penguasa hebat dalam membangun, sampai saat sekarang ini bangunannya masih tegak berdiri di kota Mesir, piramida. Itu Fir'aun punya betul, Madain Fir'aun. Tapi adakah orang yang membuat namanya dengan sebutan Fir'aun? Tidak ada. Tapi dengan nama Nabi Muhammad. 2023 salah seorang peneliti nama-nama di dunia ini, beliau membuat hasil penelitiannya, lebih dari 133 juta jiwa umat manusia memakai nama Nabi Muhammad SAW. Di kampung awak coba anak laki-laki atau ojo-ojo abang-abang bapak-bapak yang banyak namanya dengan sebutan Muhammad. 133 juta lebih Pak. Begitulah Allah muliakan nama beliau. Dimuliakan Allah, salah satu penyebab kemuliaannya, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya yang mulia. Allah tak menyanjung Nabi karena ibadahnya, tapi disanjung karena akhlaknya. Berapa banyak orang-orang kafir yang benci dengan Islam, begitu bertemu dengan Nabi masuk Islam disebabkan akhlaknya. Dan berapa banyak orang yang ingin jadi mu'alaf, basmu dengan kita umat Islam akhirnya tak jadi mu'alaf. Apa sebab? Akhlak kita tak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Masjid ini Pak, kadang-kala jemaah masjid ini tak ada ramah ke orang Pak. Tapi kalau Masjid Al-Hidayah pun tak tanggung-tanggung ramahnya. Kamu datang ke situ dari beraput bapak yang tipu persalaman. Ada sebagian masjid datang di orang bau di situ Pak. Jangan kalau tidak masalah, ditengok itu awak tidak. Padahal orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin mengajar, tapi akhlaknya tak mencontohkan seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga kalau ada orang datang ke masjid ini Pak, orang yang mau tobat, datang yang mau masjid biasanya duduk mengotai, tiba-tiba datang ke masjid, sampai di masjid itu yang berzikir sibuk berzikir, yang duduk aja, yang pogak colok tiang aja, tak ada menyapu, tak ada berteguran sapu, tak ada bersalaman. Kira-kira yang datang tadi mau tak berulang datang ke masjid atau tobat dia datang? Aku pernah salah satu kawan yang mau di Mamadeo, jarang ke masjid. Sekali ke masjid, aku keluarnya sama orang Modei itu jemaah masjid itu saja. Memang kami di kota Ustaz, nampak jauh batang hidungnya kawannya baru lama panggil dulu. Jom, bro, si bro duduk. Model itu akrab kami di bawah. Air dan sabun itu untuk batigo. Berongkok dan sabatan kadang untuk barompet. Begitu akrab kami di bawah kode. Tapi di masjid kita justru berhubungan masam. Bahkan kalau tak sanggup ajarannya, tak sanggup gurunya dengan kita langsung contohkan mengenai hati juga kawan. Kira-kira itukah ajaran Rasulullah itu Pak? Padahal Rasul itu datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, menjadi
mampu. Jadi kok ada kita di tengah-tengah masyarakat menjadi binalu, di mana kita timbul orang sengsara, di mana kita timbul orang menderita, di mana kita timbul kebahagiaan hilang. Kita itu bukanlah contoh umat yang diidamkan oleh Rasulullah itu dimanapun datang menjadi rahmat tempat itu. Makanya ketika ibu susuannya menyusui Nabi, yang semula ontanya tadi, ontanya kurus, tak mengeluarkan air susu, ontanya berubah menjadi onta yang kuat, air susunya mengalir. Negeri Bani Sa'diyah itu semula adalah negeri yang kering, begitu Nabi tinggal di situ menjadi negeri yang paling subur. Keluarga Halimah Sa'diyah waktu itu keluarga yang miskin, begitu Nabi tinggal di situ menjadi keluarga yang amat diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, di mana datang menjadi rahmat. Jadi kok ada awak sedang duduk-duduk di model, tiba-tiba datang lucu tadi. Kalau ini datang sonang hati awak, berarti ada sifat baik dalam dirinya. Tapi kalau dia datang awak risau, berarti ada sifat yang tak. Kira-kira kedatangan awak memberi uang sonang atau memberi uang risau. Itulah kan 30 jadi sifat rokok, sifat hati hadis sebelumnya. Tapi kalau dia datang, kita sedang duduk-duduk di mana, tiba-tiba dia datang, segala uang menyambut. Apa sebab? Lakan dia membayar dulu. Itulah luar biasanya satu ada sifat yang ada pada diri Rasulullah. Kalau kita amalkan, maka akan menjadi mulia. Apalagi kalau banyak sifat Rasul itu kita miliki dalam diri kita. Satu saja sifat mulia, bahkan nama kita akan dikenal dengan nama yang baik. Dan Rasulullah itu namanya luar biasa. Nama yang paling banyak disebut dalam sehari semalam dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman adalah nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riset menyebutkan bahwa 24 jam sehari semalam tidak satu detik pun di dunia ini melainkan nama beliau selalu keluar dari mulut umat manusia. Contoh sederhana, 9 boleh, jam 6 lewat 5 boleh berkumandang azan maghrib di Kampat. Jam 6 lewat 3 boleh tadi berkumandang azan maghrib di Pekanbaru. Jam 6 lewat 2 boleh berkumandang di Inhil. Jam 6 lewat 1 boleh Inhu berkumandang. Jam 6 lewat 7 boleh Kuansim berkumandang azan. Itu baru sekitaran ribu. Dan di dalam azan nama yang dikumandangkan nama siapa Pak? Nama Nabi Muhammad. Indah sah azan kita kalau tak menyebut nama selesai azan iqamah. Dalam iqamah nama siapa yang disebut Pak? Nama Nabi Muhammad. Selesai iqamah kita pun solat. Solat kita indah sah kalau tak menyebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Nabi. Bahkan bapak ibu tidak sah nikah bapak dan ibu kalau dulu khutbah nikahnya tak menyebut nama. Bahkan amal ibadah kita ditolak Allah, tak diterima kalau dahulu kita tak menyebut nama Nabi dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Allah memuliakan nama beliau. Wa rafa'na laka zikra. Kami sebut, kami angkat namamu dengan sebutan setinggi-tingginya. Tak ada nama yang lebih mulia dibandingkan itu. Apa sebab? Pada diri Rasulullah itu berkumpul segala macam sifat maka di antara salah satu sifat itu sifat dermawan. Jadi kau ada nanti gigi, sempidik, tobat setelah itu. Sebab uang gigi itu indah disukai manusia, indah disukai Allah, tapi sonang setan menjadi. Bahkan dalam sebuah riwayat
Al-alimu wal abidul bahir, orang alim, orang abid tapi sempit, itu lebih dibencihi Allah ketimbang orang bodoh tapi dermawan. Jadi kok ada dia kalau gitu, Pak, inyo alim, inyo ahli ibadah tapi sempit. Yang suarga biasanya bahkan tergolong bodoh tapi dia dermawan. Ternyata yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah. Apa sebab? Boleh jadi nanti di akhir hayatnya yang akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah disebabkan banyaknya doa manusia karena kedermawanannya. Dan boleh jadi si alim dan si abid ini akan menjadi su'ul khotimah, mati tak baik karena banyaknya sumpah serapah kepada mereka yang Maka satu pertama akhlak Nabi yang bisa kita contoh setelah memperingati Maulid Nabi ini adalah menjadi sosok dermawan itu tak mesti kaya. Banyak orang miskin tapi dermawan, dan banyak pula orang kaya tapi sempit, Pak. Ada di salah satu pasar, ibu-ibu, lalu ibu, lewat mungkin usianya lah di atas 20 tahun. Yang dijual di pasar itu sayuran, bertambah dengan bawang, pucuk ubi, kangkung, itu dijualnya juga. Awak tanya ke nenek, nek, bako saya kek balik, saya kek 3.000 lah, 2 kek 5.000. Lalu ambil 2 kek 5.000, dikasihnya 3. Tapi kata nenek tadi 2 kek 5.000, yang 2 kek kau yang anak boli, yang saya kek kau 1 kamar. Padahal kalau kayu takkan bangun mapani, jadi tu pasal tu, pakai teman macam-macam pasal tu. Tapi memiliki dalam dirinya sifat dan ada orang kayu, mobil yang mewah, tak mau sobikan mereka. Mobil mewah. Kalau disobikan mereka sih berapa tahun yang punya mobil itu kan? Parkir di tempat makan misalnya. Pas parkir, selesai makan, tentu tiba tukang parkir. Pipinya 5.000. Tiba tukang parkir tadi. Tukang parkir kok olah tuh, jalannya olah susah. Dia kan tukang parkir tadi duit 5.000. Kecik datuk yang tukang parkir kok, tidak ada kembaliannya lagi. Tunggu apa? Tukar ke sewang dulu ya. Maling di jalan lah bapak tadi di tengah mobil kendaraan yang banyak tadi untuk menukaukan duit 5.000. Tega yang di dalam mobil mewah kok menontik duit 2.000 tadi ya. Kira-kira duit 2.000 itu berarti tidak baginya tuh. Kan membuatnya semakin kaya tak tuh. Kan membuatnya miskin tidak diberikan 2.000 rupiah tadi. Tidak. Tapi diakuinya tidak mau memberikan itu beruang. Dalam hati bersemayam sipek sapi. Jadi sapi itu tidak tahu kaya miskin tu, Pak. Sifat dermawan itu adalah pancaran dari keimanan yang tertancap di dalam hati. Maka yang beriman itu salah satu contohnya kata Nabi, wa ma jubilal wali illa bisyahab. Ciri orang yang dermawan, ciri orang yang dicintai Allah itu salah satu cirinya dia dermawan. Jadi kok ada itu yang tak dermawan, ubah. Sebab salah satu cirinya dermawan itu sifat. Kalau ibadah Nabi, tak lawan lawan. Mau diapapun ibadah awak takkan bisa awak melawan ibadah Nabi. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu merupakan salah satu manusia anak kecil yang sudah diserahkan oleh ibunya untuk Nabi untuk menjadi pembantu Nabi. Jadi kata Anas loh, pada suatu hari aku mengikuti Nabi sholat malam. Pas Nabi toga,
Nabi membaca rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Lah sampai ke ayat yang ke-100, aku mengira Nabi terruku. Rupanya lanjut Nabi Pak sampai selesai surat Al-Baqarah tadi. Bapak ya Bu? 200 ayat. Selesai Al-Baqarah, kata Anas, aku mengira Nabi terruku rakaat pertama. Rupanya lanjut ke Ali Imran. Bapak ayat Ali Imran itu 20. Lah sampai Ali Imran, aku akan mengira Nabi pasti terruku. Rupanya lanjut ke An-Nisa. Selesai An-Nisa barulah Nabi ruku rakaat pertama. Contoh itu ibadah malam Rasulullah. Lihat kalau ada Pak. Jangankan ibadah malam Pak, sholat 5 waktu aja tak panjang imam protes jemaah malam. Kalau tak percaya gue ada imam itu. Sembahyang Isya aku gue anak aja ya Pak. Nah, mulai dari kamai rasa alun sampai terakhir rakaat kedua gue abasa. Besok abi datang untuk ngurus dulu. Ada pekon 3 lebih. Rasulullah modi itu ibadah beliau. Kalau ibadah tak tolong apa niru. Jadi kalau kita ingin mulia di hadapan Allah itu perbaiki ibadah, perbaiki hubungan dengan manusia. Ibadah kita perbaiki, hubungan dengan manusia tak selesai, tidak juga kita termasuk orang yang beli. Duribat alaihim zillah aina masukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Itu ibadah Nabi. Jadi kalau waktu ibadah Nabi tidak akan lawan jawab. Lalu dari mana kita menilai beliau lagi nanti? Kita tengok dari sifat-sifat beliau. Paling tidak yang pertama tadi dermawan. Yang kedua Rasulullah itu manusia yang paling pemaaf. Paling pemaaf. Ibu pun ada orang cerita mama beliau, mama itu bahasa Indonesia kan paman ya, bahasa Jermannya mama, bahasa Siko siapa nama itu? Bini mama itu siapa nama itu? Bahasa Jepangnya Amai itu ya, mama Amai. Jadi Rasulullah itu ayahnya bernama Abdullah. Di antara saudara laki-laki Abdullah itu bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu berarti mama kontan dengan Nabi, tapi mama kontannya itu celaka. Tidak ada mama yang secelaka, kalau ada mama yang itu dia agak celaka, kemenakannya paling kan dia adalah kawalisan kan. Tapi tidak semua dia celakunya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu adalah celakunya dengan tinggi lagi Nabi. Bahasa kongkol lagi ini. Awak buatlah Muhammadku supaya kontinu menyebarkan Islam. Bapak cara orang kecamai kecil bini tadi. Awak gali lubang depan rumah awak sedalam-dalam mungkin. Lalu awak undang Muhammadku datang ke rumah. Bapak cara undang yang Muhammadku supaya datang ke rumah awak kecamai itu. Kata Abu Lahab, aku pura-pura sakit. Kalau aku sakit, Muhammad tu melok sekalipun kita jahat. Kalau aku sakit, aku tu mama kontan yang pasti dia datang menjongok. Maka pura-pura sakitlah Abu Lahab. Pura-pura sakit, lalu datanglah bini Abu Lahab ke rumah Nabi. Kata bini dia, "Mat, mama kau telah tahu alik rumah. Laki dinginan, menggigil-gigil selalu menyebut nama Allah dari sebutnya dari tadi. Tengoklah di rumah. Nabi ku orang yang tak pernah buat sangka tu. Kata Nabi itu apa? Barangkalilah Nabi ketika itu membawa makanan, membawa minuman untuk menengok sekalipun jahat. Jadi salah satu adab kita menjadi seorang muslim itu sekalipun jahat, sekalipun orang itu menzalimi gitu, kalau dia sakit jenguk. Wa iza maridu fa'udhu. Kalau ada yang sakit jenguk.
Apalagi kalau yang elok. Itu kadang-kadang Pak, kawan mengopi, kawan merokok bersama, kawan mengodai bersama, tiba sakit, tidak kita jawab. Bila kita jawab, lama mati juga kita jawab. Rasulullah orang yang selalu menyakiti dia, menzalimi dia, sakit langsung dijawab. Datang Nabi, begitu sampai di depan pintu rumah Abu Lahab, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Stop wahai Muhammad. Mama Wa'am tidak sakit dia. Mama Wa'am sedang ingin mencelakakan engkau. Selangkah engkau melangkah, engkau akan masuk dalam lubang yang sudah dia buat, dan engkau tak akan naik ke atas kecuali dengan dua pilihan yang sudah disediakan pamanmu. Rupanya pula aku dibuat pilihan. Katanya Muhammad itu kalau masuk dalam lubang, awak kasih dua pilihan. Yang pertama, awak tolongnya diangkat kate dengan syarat berhenti menyebarkan Islam. Kalau ini tidak mau berhenti menyebarkan Islam, awak bunuh itu di situ. Model itu jangan dimamak ke mana? Maka wajar papat siada abi lahabiu. Wah, model itu abulah ada yang cerita ulah apa sini mah. Maka ini ada orang mati nama abulah. Lalu rupanya pas Nabi membalik ke belakang, disuruh malaikat Jibril tadi, Abu Lahab dari dalam rumah itulah ngintip-ngintipnya Pak. Bahasa Jepangnya mencigok-cigok. Tentu dia mau mencigok-cigok. Mencigok-cigok dari dalam rumah. Tak jatuh, tak jatuh. Selesai dakwah wa itu. Begitu Nabi membalik, lupa Abu Lahab tadi lubang meninjau gali. Dikocoknya Nabi keluar rumah Muhammad. Nabi tak boleh sebab Nabi dah dapat berita di depannya itu ada juga. Dikocoknya akhirnya itu yang masuk. Kan ada janji itu kan. Jadi sebetulnya kok ada kita hendak menzalimi uang Pak. Kita sedang menggali lubang untuk membuat kita lebih teraniaya. Jadi kok ada yang menjajah hati uang Pak. Jangan bangga uang Pak. Sebetulnya bapak sedang menzalimi diri sendiri. Man zalama zulima. Siapa yang menzalimi orang, indah ini akan mati sebelumnya akan dizalimi orang. Indah ini indah orang yang menzaliminya beragam macam musibah akan Allah buat dia, membuat hatinya menderita dan susah. Maka yang hobi membuat sengsara orang itu, siap-siaplah menjelang mati dia akan sengsara. Setelah mati dia tidak sengsaranya. Kalau dalam luar Islam disebutnya hukum karma. Kalau awak dalam ajaran Islam disebutkan man zalama zulima. Siapa yang menzalimi orang, indah akan mati sebelum ini akan dizom. Ini pun akan merasa bagaimana indah lomahnya dizalimi. Terjatuhlah Abu Lahab ke dalam lubang tadi. Lah setengah hari dalam lubang itu. Lakukan macam-macam cara untuk menaikkan Abu Lahab ke atas lubang, tapi tidak ada suami pun yang bisa membawanya ke tema. Akhirnya menyerah dua Lahab. Abu Lahab begini ini ya, tolonglah jawab balik Muhammad. Mungkin inyolah yang dapat menolong Ambo keluar dari lubang itu. Lalu datanglah amainya tadi balik ke rumah Nabi. Disokikan yang mainnya tadi, mama terjatuh dalam lubang. Nabi tentu dia terjatuh itu gara-gara ingin mencelakakan Kalau sempatlah bapak yang jadi kemenakan ketika itu dapat mama sejahat itu, ibunya datang, mama orang masuk dalam lubang ini. Aku kira-kira nak nama jawabnya. Mampu dari situ mereka. Kalau perlu timbul diberi, tapi Rasulullah itu tidak ada seketik pun dalam hatinya itu bersemayam supaya begitu hati orang yang bersih juga.
Jadi kok ada kok dendam, kok ada iri, kok ada dengki, padahal rajin ibadah, berarti Allah mencapai awak seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Berarti pasti banyak orang di dalam hati itu. Tidak ada wajib berangkitlah Rasulullah dengan namanya sampai dia terlobang, diambil oleh Rasulullah sorbannya, dijulurkan ke bawah. Hanya dengan 2 kali sentakan sampailah Abu Lahab kate. Begitu sampai di hati, apakah Abu Lahab berterima kasih? Apakah Abu Lahab beriman? Justru bertepuk tangannya di hati itu. Memang hebat sihir waktu Muhammad. Contoh itulah uang kalaulah ditutup pintu hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulub wa ala sam'ihim wa ala absarihim, sehingga apapun bentuk kebaikan tak lagi pernah menutup pintu hatinya. Itu Abu Lahab. Mungkin hati awak tak sekeras Abu Lahab, cuma hati awak kok banyak juga yang contoh-contoh Abu Lahab. Apa contohnya? Berkumandang azan di masjid, mata sehat, talimu mendorong, kaki sehat, kesempatan ada, indah terpanggil hati awak untuk datang berjamaah ke rumah Allah. Boleh jadi mungkin hati awak indah sekotor Abu Lahab, tapi agak-agaklah hampir mirip dengan Abu Lahab. Sebab yang memanggil tadi adalah panggilan Allah. Musibah dan tergodang itu ketika kita sudah beranjak 40 tahun kate, Pak. Bukan karena penyakit diabetes, bukan karena penyakit rabun, bukan karena penyakit beragam macam bentuk penyakit yang menyebabkan kita lumpuh, tapi musibah terbesar orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah bahkan lewat 40 tahun, ketika datang panggilan Allah tak terduga hati orang seperti itu. Berarti kita olah mati sebelum jasad kita mati. Na'udzubillah. Jadi kok ada orang azan, tidak ada kedugaan dia untuk menjadi, tidak ada merasa terbang. Sebab perjalanan ke Masjid itu bukan perjalanan orang biasa, Bu. Itu adalah perjalanan Nabi dan Rasul Allah, perjalanan para wali Allah. Jadi bapak yang pulang pergi datang ke Masjid di waktu itu adalah perjalanan orang-orang yang dicintai Allah. Bukan dia kue itu, Pak. Bukan dia punya kesempatan yang lapang. Berapa banyak orang yang kue sanggup mendaki gunung yang tinggi, menyeberangi lautan yang luas, tapi untuk beranjak dari rumahnya ke Masjid yang hanya hitungan meter tak beranjak, tak bisa datang ke Masjid. Tapi alhamdulillah Masjid awak banyak yang hadir. Maghrib tadi ramai sampai bosak lewat banyak. Itu maghrib. Apa Isa kok besok dulu. Kalau Isa besok berarti subuh besok 8 Sab. Sebab man sholal Isa fi jama'atin, siapa yang sembahyang Isa berjamaah, faka'annama sholla nisfal lail, seperti orang yang sholat separuh malam. Jadi sembahyang Isa ibu berjamaah, bapak berjamaah setelah itu dicatat di sisi Allah seperti orang yang sholat malam separuh malam itu lebih kurang 6 jam, Pak. Kalau ya 4 atau 8 jam. Tapi kalau sholat berjamaah Isa dicatat seperti orang yang sholat setengah malam. Ada yang lebih hebat dari Isa tadi. Bila subuh, wa man shalla subha bi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kullu, maka dicatat di sisi Allah seperti orang yang sholat sepanjang malam. Makanya sembahyang Isa, sembahyang subuh itu boleh, sebab pahalanya godang. Kata Nabi, lau ta'lamu ma fihima, kalaulah kalian tahu apa yang terdapat dalam sholat berjamaah Isa dan sholat berjamaah subuh itu, la atauhuma walau habwan,
maka kalian pasti akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Hendak tungke itu apa? Merangkak gitu, bisa merangkak kan datang awak tetap kalau saja. Cuma keimanan kita lah yang barangkali hanya di lipstick, sehingga kita jangankan subuh berjamaah, subuh di rumah itu berjamaah dengan Tuhan. Iya kan? Amak misalnya baru dapat minantu kan, pas jam 8 nampaklah minantu tadi sembahyang. Alhamdulillah ya Allah, beruntunglah kamu dapat minantu. Pagi-pagi lah sembahyang dulu Tuhan. Pas rakaat kedua berkunut-kunut mak. Berarti ingat kedua tu. Berarti subuh tu. Ada yang menjawab duha dengan subuh itu mak. Apa ada? Macam mana dulu kita akan mencontoh Rasulullah kalau untuk membuka kelopak mata awak di pagi hari awak tidak bisa. Kau sempat awak itu di zaman Rasulullah lupa tukai Rasulullah. Jangan-jangan awak pergi ke Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi sosok dulu. Buktinya berkumandanan kan tak tahu. Jangan kan berjihad orang melawan musuh Allah. Bahwa orang melawankan kita tidak tahu. Begitulah lemahnya iman kita. Tapi saking begitu pun lemah iman kita, tetap kita ikut termasuk orang yang dirindukan dan dicintai Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak yaumil mahsyar tak basuh kita dalam mimpi-mimpi kita dengan Rasulullah. Paling tidak di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahidin ahlil badri ya Allah. Perbanyak berselawat kepada Nabi. Sebab salah satu tanda cinta itu Pak, sering diingat, sering disebut. Amak pertama dulu jatuh cinta dari apa? Pasti sering mengingat bapak, sering menyebut nama bapak. Iya Mak. Kalau gini dulu manggil Yayang Bebek, kini manggil Bapak Naang. Lalu bapaknya. Jadi sepandu kita cinta dengan Nabi, sering diingat, sering menyebut. Diingat, disebut dalam solawat-solawat yang kita baca. Maka perbanyaklah bersalawat kita kepada Nabi. Setelah perbanyak bersalawat kepada Nabi, paling tidak amalkanlah salah satu di antara sifat-sifat Nabi dan mulia. Satu saja sifat Nabi berada dalam diri kita, maka sudah cukup untuk memuliakan diri kita. Apalagi kalau berkumpul banyak sifat Nabi. Mudah-mudahan sifat-sifat mulia Rasul itu berkumpullah di dalam diri kita. Amin ya rabbal. Di aku tengok wajah apa pola tabayang yang makan setelah itu, aku mencukupkan sampai di situ. Ya Mak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi Allah. Malam ini kita bertemu di Masjid Hidayah. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan Allah di surga-Nya. Amin ya rabbal. Barangkali itu yang dapat aku sampaikan. Banyak-banyak aku mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.